Pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi terbantahkan dengan pernyataan Rektor UGM, Dr. Tifa, blunder. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadi? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya? Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu? Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza juga bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya, 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya. Karena tidak seperti itu transkrip nilai, dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau loh ya yang terkait dengan hukum. Nah itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara
universitas secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang salah tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang secara penelitian, secara ilmiah itu memasukkan dokumennya untuk meraih jabatannya. Untuk apa UGM? Pernyataan Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, yang menegaskan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi kan memicu perdebatan publik ya. Jadi klarifikasi itu disampaikan resmi, namun sebatas pernyataan satu arah saja dari pimpinan universitas, tanpa membuka bukti otentik yang dapat diakses oleh publik. Padahal polemik ijazah Jokowi ini telah berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun ya, menimbulkan keraguan terhadap integritas akademik UGM dan berdampak langsung pada reputasi perguruan tinggi negeri ini. Pertanyaannya kan muncul ya, di mana peran Majelis Wali Amanat atau MWA dan Senat Akademik sebagai dua organ tertinggi di kampus? MWA yang fungsinya sebagai pengawas dan penentu arah kebijakan strategis universitas semestinya tidak tinggal diam. Mereka memiliki kewenangan memanggil pimpinan universitas, meninjau kebijakan, bahkan memerintahkan audit internal untuk melindungi nama baik lembaga. Dalam isu sebesar ini, MWA seharusnya menginisiasi langkah-langkah transparan, bukan sekedar menyerahkan seluruh narasinya kepada satu suara, yaitu rektor. Begitu pula Senat Akademik, sebagai penjaga integritas universitas. Isu keaslian ijazah ini kan bukan semata persoalan politik atau opini publik, melainkan ini sudah masalah validitas akademik. Senat Akademik memiliki otoritas membentuk tim investigasi independen, membuka dokumen-dokumen akademik sesuai prosedur, dan memastikan bahwa klaim keaslian ijazah tidak berhenti di tataran pernyataan, melainkan dibuktikan secara ilmiah dan dapat diverifikasi publik. Adanya surat keterangan lulus ujian praktek atas nama Joko Widodo pada tahun 1984 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT. Di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Kalimatkan ya, jumlah kredit wajib dari Jokowi adalah 88 SKS. Sementara jumlah kredit pilihan yaitu 34 SKS. Di situ ditabulasikan. Jadi total kredit SKS-nya 122. Pertanyaannya, 122 itu cukup nggak SKS untuk memenuhi gelar sarjana? Kan nggak mungkin ya. Kakak angkatan saya saja 160 dulu, 158 SKS-nya kan. Nah ini kok bisa 122 SKS yang saat ini saja 144 SKS ya untuk sarjana. Nah dari tabulasi transkrip nilai Joko Widodo ini 122 SKS gitu loh. Sementara ada lembar pengesahan, lembar untuk fakultas ya, registrasi semester 2 tahun akademi 1981 itu kan ada bulatan di situ. Dan itu yang melakukan adalah si mahasiswa sendiri.
kan gitu, bukan petugas kan, dia yang mengisi nomor induk mahasiswa Joko Widodo 80/44/16/KT/1681 ya kan, dia yang menulis sendiri tulisannya. Nah di situ diberikan perintah atau instruksi, berilah tanda lingkaran pada angka atau nomor yang sesuai dengan jawaban saudara. Nah di situ Joko Widodo, kalau kita yang diklaim asli oleh Dirtipidum itu yang ditampilkan di proyektor, itu dilingkari sarjana muda Joko Widodo gitu loh, ya kan, dilingkari di situ nomor 2, nomor 1-nya program diploma, nomor 2-nya itu sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi, kan gitu. Joko Widodo melingkari sarjana muda, jurusan pertama kali, ya kan, nomor 2 dia pilih sarjana muda. Di ijazah tersebut kan mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Oke. Ya. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi ujian kan itu kan. Nah, itu kan artinya sebuah kefatalan dan UGM janggal ya. Janggal, dan UGM lah yang harus menjawab dong, karena itu kan berarti kesalahan dari UGM, kok bisa meluluskan seorang mahasiswa yang belum ujian skripsi kan gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi apa jawaban UGM waktu Dr. Tifa mempersoalkan itu? Nggak sempet, karena ya waktu cuma sebentar dan materi itu nggak sempat kami yang ingin kami pertanyakan itu satu. Kemudian habis itu siapa saja dosen pengujinya. Itu karena di lembar pengesahan skripsi itu kan cuma ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang menjadi perdebatan dan nama dekan. Sedangkan lazimnya lembar pengesahan skripsi itu kan ada nama-nama dosen penguji. Nah, itu kami buktikan pada skripsi yang diberikan oleh salah satu temannya Joko Widodo itu kan. Di lembar pengesahan walaupun tulisannya tesis, tapi di lembar pengesahan tersebut ada nama dosen-dosen penguji. Walaupun tidak ada tanda tangan, tapi ada. Artinya kan ini berbeda. Nah, di satu fakultas, satu angkatan, kok bisa ada aturan yang berbeda untuk dua mahasiswa, kan aneh. Ya kan aneh itu. Jadi aneh ya. Ya, mahasiswa yang satu lembar pengesahan skripsinya hanya tertulis nama dosen penguji dan dekan, sementara mahasiswa yang lain yang angkatan yang sama dan menyatakan lulus di tahun yang sama, lembar pengesahannya beda. Kan saya jadi gini, apakah seburuk itukah administrasi alma materku tercinta kan sih gitu kan? Karena saya tidak mendapatkan pengalaman yang sama di fakultas kedokteran yang saya tempuh gitu loh. Pernyataan resmi Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta Ova Emilia soal ijazah Jokowi mendapat sorotan dari pakar neuroscience behavior Dr. Tifauzia Tias Suma atau Dr. Dr. Tifa adalah terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Pernyataan resmi Rektor UGM ini disampaikan melalui video yang ditayangkan di channel YouTube Universitas Gadjah Mada, pada Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025. Dalam video tersebut Ova Emilia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan lulusan UGM. Namun Ova Emilia juga menyinggung bahwa UGM memiliki dokumen otentik seluruh proses pendidikan Joko Widodo di UGM meliput tahap penerimaan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Pernyataan Ova Emilia yang menyinggung Jokowi kuliah sarjana muda di UGM menjadi sorotan pakar neuroscience behavior Dr. Tifauzia Tias Suma atau Dr. Tifa, yang merupakan terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa menilai pernyataan Rektor UGM Ova Emilia sudah menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana. Hal itu dikatakan Dr. Tifa di akun X-nya @Dr.Tifa, Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Menit pukul 1.12. Proses kuliah selama menempuh sarjana muda. Nah, artinya Rektor sendiri menyatakan bahwa Joko Widodo bukan mahasiswa yang diterima di program studi sarjana. Kata Dr. Tifa, artinya apa? Artinya, Joko Widodo tidak mungkin ada di daftar penerimaan mahasiswa baru yang lulus ujian PP1 yang diumumkan di Surat Kabar Nasional tanggal 18 Juli tahun 1980, seperti yang disampaikan oleh Bareskrim.
Tambah Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, sebagai Rektor UGM pasti tahu mahasiswa program Sarjana Muda pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa tidak melalui surat kabar nasional dan bukanlah peserta ujian PP1. Mbak Ova sebagai Rektor pasti tahu, bahwa mahasiswa yang diterima di program Sarjana Muda, bukanlah peserta ujian PP1, tetapi mengikuti jalur penerimaan mahasiswa baru tersendiri, dan pengumuman penerimaannya sebagai mahasiswa program Sarjana Muda, tidak melalui surat kabar nasional. Papar Dr. Tifa. Dr. Tiga mengatakan itulah sebabnya, surat kabar nasional, yang ada di Jogja yaitu Kedaulatan Rakyat dan Berita Nasional atau Bernas, di tahun 1980, semuanya raib dari perpustakaan daerah. Di mana menurut petugas perpustakaan daerah, koran-koran tersebut, telah diamankan oleh polisi dan UGM. Tambah Dr. Tifa. Karenanya Dr. Tifa menyarankan Rektor UGM Ova Emilia diam saja, karena pernyataannya kerap blunder. Sudahlah Mbak Ova, Bu Rektor, panjenengan daripada kalau ngomong malah blunder terus-terusan, saya sarankan, lebih baik diam. Diam akan lebih baik bagi UGM. Dan diam akan lebih baik bagi Mbak Ova sendiri, ujar Dr. Tifa. Menurut Dr. Tifa, Ova Emilia jangan menambah masalah hanya karena menjadi tameng bagi kebohongan Jokowi. Ingat kasus BPR belum inkrah, dan ada kasus gedung hitam yang sekarang ini sepertinya mangkrak juga saya lihat pembangunannya. Jangan nambah masalah dengan ikut-ikutan jadi tameng bagi kebohongan Jokowi Widodo. Kata Dr. Tifa, pernyataan resmi UGM. Sementara dalam videonya Ova Emilia, selaku Rektor UGM mengatakan apa yang dikatakannya adalah pernyataan resmi UGM. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo, kata Ova. 1. Kata Ova, UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, sambungnya. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada, katanya. 4. Lata Ova, UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda, kata Ova. Informasi yang lebih rinci, tambah Ova telah dirilis dalam bentuk podcast. 5. Kata Ova, Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November tahun 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November tahun 1985. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM termasuk alumni, kata Ova. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen, tambahnya. Hingga saat ini, kata Ova UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan, katanya. Hal ini, menurut Ova, juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum, ujarnya. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut, kata Ova. Sekali lagi, kata Ova, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan, hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM. Termasuk, pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah yang merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Ova, seperti dilansir wartakotalif.com dengan judul pernyataan resmi Rektor UGM Ova Emilia sebut Jokowi kuliah sarjana muda, Dr. Tifa, blunder terus.